Kedengeran nggak suaranya? Tes, 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 tes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, Tes, Ustaz. tes. Kedengeran suaranya, Zah? Alhamdulillah Ustaz, jelas banget Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah kedengaran. Udah sahur, Zah? Alhamdulillah. Di sini tadi subuh baru sampai rumah jam 5:03. Betul, Anda juga mungkin terlalu mepet juga kayaknya nih, nggak tahu teman-teman yang lain. Ih, gimana? Mana Fadil tidur? Nanti kita sesuaikan aja coba. Coba Baik, Ustaz. besok kita mulai waktu yang sama lagi, 5.15. Mm-mm. eh Selama 2 atau 3 hari kita coba gitu kan. Baik, Ustaz. Kalau Insyaallah. ternyata mepet-mepet terus, ya udah kita undur Nah, sekitar 5 menit mungkin. baik, Ustaz. Insyaallah. Mau dimulai sekarang atau gimana, Ustaz? Tafadhal, tafadhal. Langsung Baik, aja. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Insyaallah pada hari ini kita akan mengadakan kajian kitab Luqmatul I'tiqad yang insyaallah akan diadakan setiap ba'da subuh di bulan Ramadan ini dengan pembicara kita pada hari ini Ustadz Hamdi Sholah Al-Bakri Hafizahullah Ta'ala yang alhamdulillah telah bersama kita. Kajian insyaallah terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama akan dibawakan materi oleh Ustadz dan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya untuk Ikhwan, bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan memberi tanda raise hand lewat Zoom, dan untuk akhwat bisa melalui kolom chat. Selama kajian, dimohon untuk mute mikrofon agar tidak mengganggu jalannya kajian. Dan bagi yang menyaksikan lewat YouTube, bisa bertanya melalui kolom chat yang berada di YouTube. Insya Allah nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian pada hari ini dengan Ustadz Hamdi. Tafadhol Ustadz. Toim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan. Dan di antara nikmat yang terbesar adalah bahwa Allah memberikan kepada kita umur sehingga pada saat ini kita diberikan izin oleh Allah untuk masuk di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, fit, dan semangat beribadah. Ya ikhwan, sengaja Ana buat kajian kitab Lum'atul I'tiqad ini khusus untuk di bulan Ramadan karena beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan yang kita memiliki semangat lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Sehingga Anda ingin sekali ya semangat kita di bulan Ramadan untuk melakukan kebaikan, ini kita sambut dengan kegiatan yang positif. Karena sebagian orang lalai untuk melakukan hal ini. Jadi masuk bulan Ramadan, dia melihat dirinya semangat, ya biasa bangun jam 6, jam 7 pagi, terlambat sholatnya, ini bisa bangun jam 3, jam setengah 4, jam 4 ya. Maka keadaan seperti ini, ikhwan, ya. Keadaan seperti ini ketika kita punya semangat yang positif, kita bisa bangun pagi, kita senang melakukan kebaikan, jangan sampai disia-siakan dengan kosong, dengan kegiatan yang kosong. Ya, jadi Anda usahakan, ya ini terus terang untuk apa namanya mengisi waktu Anda pribadi ya dalam hal yang bermanfaat yaitu mengajar, dan semoga antum juga memiliki apa namanya visi dan misi yang sama ya agar kemudian bisa mengisi waktu luang, waktu kosong ya, karena kita tahu kita belum beraktivitas jam segini ya, nggak ada yang aktivitas jam segini, semuanya aktivitas jam 7, jam 8 mungkin ya. Kebanyakan orang atau banyak di antara kaum muslimin selesai sholat subuh mereka tidur, sehingga mudah-mudahan ya ini menjadi pengisi waktu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kitab yang akan kita bahas judulnya adalah Lum'atul I'tiqad,
Kitab yang akan kita bahas judulnya adalah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Kitab ini, ikhwan, arti dari judulnya adalah Lum'atul I'tiqad, artinya kilauan akidah. Ya, kilauan akidah. Lum'ah itu dalam bahasa Arab berarti kilauan. I'tiqad artinya akidah. Dari namanya jelas kita tahu bahwa buku ini adalah buku yang berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim. Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kitab ini, ikhwan, memuat pokok-pokok dan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Jadi pada kitab ini semuanya muatannya adalah akidah, yaitu keyakinan seorang muslim. Ya, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, apa saja sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus diyakini. Kemudian seperti apa cara kita meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apa saja kaidah-kaidahnya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pemberitaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang gaib, ya itu juga dimuat di dalam kitab ini. Seperti nanti akan turun Dajjal misalnya, kemudian Nabi Isa akan turun, kemudian membunuh Dajjal, kemudian di sana ada Ya'juj dan Ma'juj, ya, matahari akan terbit dari barat, ya. Kemudian akidah kita kepada para sahabat seperti apa, akidah kita kepada istri-istri Nabi itu seperti apa. Siapa di antara para sahabat yang paling afdol? Ya, keyakinan-keyakinan yang penting sekali untuk kita pelajari. Sehingga kitab ini, ikhwan, adalah kitab yang sangat penting, dan buktinya adalah bahwa para ulama dari zaman ke zaman mereka senantiasa mengajarkan kitab ini kepada murid-murid mereka dan kepada masyarakat. Ya, kita lihat Syekh Ibnu Utsaimin misalnya, beliau memiliki kitab yang menjelaskan kitab ini. Ya, jadi beliau mensyarah kitab ini. Kemudian juga Syekh Saleh Al-Syekh misalnya, beliau juga mensyarah kitab ini. Dan syarah-syarah yang lain. Dan juga antum bisa lihat ya, para asatidzah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di setiap tempat, dimanapun mereka, sering sekali mereka membahas kitab ini. Karena memang kitab ini adalah kitab akidah yang sangat prinsip, ya, sangat dasar sekali. Kemudian juga kitab ini adalah kitab yang relatif tipis. Ya, kitab ini kitab yang relatif tipis. Sehingga insya Allah Ta'ala kita akan mengkaji kitab ini di 20 Ramadan pertama. Ya, setiap hari di 20 hari kita akan menyelesaikannya biiznillah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita. Ya ikhwan, penulis kitab ini adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Penulis kitab ini adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Siapa itu Ibnu Qudamah? Kita akan berbicara sedikit tentang profil penulis kitab Lum'atul I'tiqad, yaitu Ibnu Qudamah. Beliau adalah Abu Muhammad Muwaffaquddin. Beliau adalah Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Ad-Damashqi. Ya, beliau adalah Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Ad-Damashqi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah ulama besar yang dilahirkan di kota Damaskus, di Syam. Dan beliau, ya ikhwan, termasuk dari keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya, beliau diberikan julukan Muwaffaquddin. Muwaffaquddin itu orang yang diberikan taufik dalam beragama. Nah, ini julukan beliau. Dan beliau juga diberikan julukan dengan Ibnu Qudamah. Ya, diberikan julukan Ibnu Qudamah. Apa arti Ibnu Qudamah? Ibnu Qudamah artinya adalah anak dari Qudamah. Ya, anak dari Qudamah. Padahal kalau kita lihat, beliau adalah Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Jadi Qudamah itu bukan ayahnya langsung. Ya, tapi Qudamah itu adalah ayah yang keempat atau ayah yang ketiga.
Jadi beliau Abdullah bin Ahmad, anaknya Ahmad bin Muhammad. Ahmad adalah anaknya Muhammad, dan Muhammad adalah anaknya Qudamah. Akan tapi inilah kebiasaan orang-orang Arab. Ya, mereka biasa menisbatkan seseorang kepada kakeknya atau kepada kakek-kakeknya. Dan itu merupakan kebiasaan orang Arab. Ya. Kalau antum pernah dengar Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau bukan anak dari seorang yang bernama Taimiyah. Ya, beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim, ya, Ibn Taimiyah. Ahmad bin Abdul Halim, Ahmad bin Abdul Halim, kemudian ada ayahnya lagi, baru kemudian Ibn Taimiyah. Ya, sehingga Taimiyah itu kakek beliau. Ya, ayah beliau yang jauh dari beliau, akan tetapi itulah kebiasaan orang Arab, mereka menisbatkan seseorang kepada kakeknya atau kepada yang lebih atas lagi. Taib, beliau ya ikhwan dilahirkan di negeri Syam, ya, dalam keluarga yang terkenal dengan keilmuannya. Yaitu keluarga Qudamah. Ya, keluarga Qudamah ini keluarga besar yang terkenal sekali bahwa keluarga ini melahirkan para ulama. Terkenal sekali ya bahwa pendidikan di keluarga ini adalah pendidikan yang sangat baik. Ya, subhanallah, ya, kita lihat betapa indahnya ya ketika satu keluarga mengeluarkan banyak ulama, orang-orang soleh, orang-orang baik. Ya, bahkan Ibnu Muflih, beliau menyebutkan profil 50 ulama, dari keluarga Qudamah. Dalam kitab beliau Al-Maqsad Al-Arsyad. Bayangkan ada 50 ulama yang keluar dari keluarga Qudamah. Ya, dari keluarga kita siapa yang keluar sebagai ulama? Ya, mungkin nggak ada. Nah, di keluarga Qudamah yang menjadi ulama itu ada 50. Untuk bisa bayangkan. Ya, betapa keluarga ini keluarga yang pendidikannya bagus, lingkungannya lingkungan ilmu, ya, perhatian mereka terhadap ilmu itu sangat besar, dan seperti inilah seharusnya keluarga seorang muslim. Ya, beliau dilahirkan pada tahun 541 Hijriyah pada bulan Sya'ban di desa yang bernama Jamma'il di kota Nablus di wilayah Palestina. Ya, semenjak kecil beliau belajar dari ulama yang ada di kota tempat ia tumbuh. Ya, ia menyelesaikan hafalan Al-Quran sebelum usia baligh. Bahkan beliau bisa menghafal kitab Al-Mukhtasar Al-Khiraqi pada usia yang sangat muda. Ya, pada usia yang sangat muda. Maka setelah beliau belajar dari ulama yang ada di kota beliau, kemudian ketika masuk ke umur 20 tahun, beliau pun melakukan rihlah ya, dalam thalabul ilm, yaitu perjalanan dalam thalabul ilm, keluar dari kota asalnya, dari kota Damaskus. Ya. Dan ketika beliau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, beliau pergi melakukan perjalanan ini bersama sepupu beliau, yaitu siapa? Abdul Ghani Al-Maqdisi. Mungkin antum pernah dengar ya nama ini. Abdul Ghani Al-Maqdisi itu penulis kitab Umdatul Ahkam. Ya, jadi Ibnu Qudamah sama Abdul Ghani Al-Maqdisi ini mereka sepupu. Ketika umur mereka 20 tahun, mereka keluar bareng dari kota mereka untuk ya melalang buana mencari para ulama untuk belajar dari mereka. Ya. Jadi disebutkan oleh para ulama bahwa kedua sepupu ini ya sangat semangat sekali dalam menuntut ilmu. Ya, sehingga pada tahun 561, tepat pada umur 20 tahun, mereka berdua pun melakukan rihlah. Ya, perjalanan dalam menuntut ilmu. Dan ini adalah kebiasaan para ulama. Dari zaman ke zaman yang namanya ulama, mereka senantiasa melakukan perjalanan untuk belajar. Ya. Seperti Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau melakukan rihlah, melakukan perjalanan pada umur 16 tahun. Bayangkan. Jadi kalau Ibnu Qudamah sama Abdul Ghani Al-Maqdisi melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu itu ketika umur berapa? 20. Imam Bukhari umur 16 tahun.
Ya, Imam Bukhari sama keluarganya, sama ibu dan kakaknya pergi haji, Thayyib. Kemudian sampai di Mekah, selesai haji, ibu dan kakaknya Imam Bukhari pulang ke kota asalnya, ke Bukhara. Imam Bukhari tetap di Mekah. Tetap di Mekah. Bayangkan ya. Dan beliau nggak pulang kecuali setelah ya belasan tahun, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Pulang-pulang bawa ilmu yang banyak. Kemudian menjadi ahli hadis. Sampai sekarang kita sering menyebut-nyebut nama Imam Bukhari. Ya, sehingga maksudnya adalah ini adalah kebiasaan para ulama ketika mereka melakukan perjalanan ya dalam menuntut ilmu. Sehingga ya mereka berdua bersama-sama menghadiri majlis ilmu ya, dan banyak ulama yang didatangi oleh mereka berdua. Ya, di antaranya adalah Ibnu Jauzi, Taib. Kemudian juga beliau belajar dari banyak ulama di Baghdad, ya, kemudian di Makkah ketika berhaji, ya, kemudian ya Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Ibnu Qudamah juga belajar di satu tempat yang bernama Ribatun Ni'al, ya, dan mereka belajar di sana. Mereka juga belajar dari seorang ulama yang bernama Abdul Qadir Al-Hambali, ya, sehingga sampai kemudian mereka belajar dan terus belajar, kembali ke Damaskus dalam keadaan mereka sudah memiliki ilmu yang banyak. Ya, dan mereka berdua ya menjadi ulama yang besar, Ibnu Qudamah lebih condong ke ilmu fikih, adapun Abdul Ghani Al-Maqdisi ya kecondongan beliau kepada ilmu hadis. Ya, oleh karena itu kita lihat ya Abdul Ghani Al-Maqdisi punya kitab judulnya apa? Umdatul Ahkam, yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Ada sekitar 500 hadis tentang fikih. Tapi Ibnu Qudamah menulis kitab yang sangat banyak, di antaranya yang paling fenomenal adalah kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni yang merupakan fikih perbandingan dari mazhab Hambali. Ya, fikih perbandingan dari mazhab Hambali. Dan banyak ya pujian dari para ulama tentang Ibnu Qudamah. Di antaranya adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa beliau mengatakan ma dakhala Syam ba'dal Auza'i afqah minal Muwaffaq. Ya, tidak ada orang yang masuk ke negeri Syam setelah Al-Imam Al-Auza'i yang lebih faqih daripada Al-Muwaffaq. Maksudnya Ibnu Qudamah. Ya, bahkan beliau, ya Ibnu Qudamah ini terkenal dengan orang yang sangat hebat dalam berdiskusi ilmu. Sangat hebat sekali. Ya, sehingga beliau itu sering sekali ya duduk dengan orang-orang ya, dengan para ahli ilmu untuk berdiskusi. Dan sering kali beliau memenangkan diskusi tersebut karena saking piawainya dalam berdiskusi. Ya. Ya, bahkan disebutkan bahwa beliau pernah berdebat dengan Ibnu Fadlan Asy-Syafi'i rahimahullah yang terkenal dengan kehebatannya dalam berdebat. Akan tapi dengan izin Allah Ibnu Qudamah bisa mengalahkannya. Ya, sehingga setelah sholat Jumat disebutkan ya setelah sholat Jumat beliau membuka kesempatan untuk siapapun yang ingin berdiskusi dengannya. Ya, Anda bisa bayangkan ya beres sholat Jumat silahkan ada yang mau datang diskusi sama beliau. Tentunya diskusi ilmiah ya. Sehingga bahkan ya pernah disebutkan bahwa beliau pernah berdiskusi dari pagi sampai terbenam matahari. Dari pagi sampai maghrib berdiskusi. Ya, tentu dipotong sholat dan lain-lain ya. Intinya beliau berdiskusi dari pagi sampai maghrib dan beliau tidak marah sama sekali. Ya, karena beliau terkenal sekali dengan akhlak yang baik. Selain memiliki ilmu yang luar biasa, beliau juga akhlaknya sangat baik sekali. Ya, bahkan dalam suatu kitab, ya, seorang ulama yang bernama Dhiya Al-Maqdisi mengatakan, tidaklah beliau mendebat seseorang kecuali dalam keadaan tersenyum. Tidaklah beliau mendebat seseorang kecuali dalam keadaan tersenyum. Jadi antum jangan bayangkan kalau orang suka diskusi itu berarti ngotot-ngototan ya. Ngomel-ngomel diskusinya itu bukan diskusi. Ya, diskusi yang seperti itu antum tinggalkan. Jangan pernah berdiskusi yang isinya adalah ngotot,
ya, ngomel-ngomel, itu bukan diskusi. Diskusi ilmiah adalah menyampaikan dalil, menyampaikan penjelasan para ulama, kemudian kita mendengarkan apa yang dia katakan, kalau ada kesalahan kita bantah, dan seterusnya. Ya, ini maksud dari diskusi yang dilakukan oleh Ibnu Qudamah, rahimahullahu ta'ala. Taib, sehingga beliau walaupun sering berdiskusi, tapi selalu, setiap berdiskusi dalam keadaan tersenyum. Ini menunjukkan bahwa diskusinya beliau ilmiah, betul-betul yang dikuatkan adalah sisi ilmiahnya, bukan ngototnya, ya. Taib. Dan beliau ya sangat terkenal dengan ilmu dan akhlaknya. Kemudian beliau adalah seorang yang terkenal dengan sifat al-hilm, yaitu sangat santun sekali, ya, sangat sopan sekali. Untuk bayangkan, suka berdiskusi tapi sopan. Kemudian beliau terkenal dengan takwa dan waroknya. Ya, bahkan seluruh waktu beliau itu dipenuhi dengan ilmu dan amal. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, dipenuhi dengan ilmu dan amal. Ya, bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bahwa Ibnu Qudamah, beliau nggak keluar dari masjid setiap maghrib sampai isya. Ya, jadi kalau udah sholat maghrib, beliau nggak keluar dari masjid. Sampai sholat isya. Setelah sholat isya, beliau mengajak orang-orang fakir miskin ke rumahnya, kemudian makan di rumahnya. Ya. Ini yang beliau lakukan setiap hari. Ya, ini menunjukkan betapa beliau adalah orang yang berilmu, sekaligus ahli ibadah, sekaligus dermawan, memiliki akhlak yang baik. Ya, ini luar biasa ya, kawan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencontoh orang-orang seperti ini ya. Dan inilah pentingnya kita mempelajari profil para ulama. Kita lihat seperti apa kebiasaan mereka, ya, seperti apa sifat dan watak mereka. Ternyata mereka lah orang-orang yang patut untuk kita contoh. Ya, beliau wafat ya pada tahun 620 Hijriyah dan dikuburkan di Gunung Qasiyun. Ya, beliau memiliki banyak karya tulis, di antaranya adalah Al-Mughni, kemudian kitab yang sedang kita bahas sekarang, Lum'atul I'tiqad, kemudian Umdatul Fiqh, ya, Al-Kafi, Raudatul Nazir, dan kitab-kitab yang lainnya. Ya, sehingga ini adalah sedikit tentang kitab yang akan kita pelajari dan penulis kitab yang sedang kita pelajari. Kita akan masuk ke kitab ya, ikhwan. Dan ana harap teman-teman sekalian punya pegangan kitabnya, ya, minimal punya pegangan kitab PDF-nya. Dan ana udah kirim juga ke Reza tadi. Semoga bisa di-share ke teman-teman supaya teman-teman bisa download, kemudian bisa mengikuti kajian ini dengan memegang kitab. Ya, walaupun kitabnya PDF nggak masalah. Yang penting antum bisa lebih fokus lagi. Taib. Kita akan masuk ke kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis memulai kitab ini, ikhwan, dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah kebiasaan para ulama ketika mereka memulai kitab-kitab mereka. Kita bisa lihat ya, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, kitab apapun. Ya, mereka senantiasa menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ini adalah kebiasaan baik yang turun-temurun dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Kebiasaan ini, ikhwan, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kitabnya Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika beliau menuliskan surat-surat yang isinya adalah ajakan kepada Islam, kepada raja-raja Persia, raja-raja Romawi, dan petinggi-petinggi negeri yang ada di sekitar Arab ketika itu, maka Nabi SAW memulai dakwahnya dalam tulisan surat tersebut dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menuliskan surat kepada Bilqis, apa yang dituliskan oleh Nabi Sulaiman? Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dari Sulaiman dan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga disunnahkan untuk seseorang yang menulis buku, menulis surat, untuk mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dilakukan oleh penulis dan para ulama yang lainnya. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah, kata Bismillah
artinya dengan nama Allah. Dan para ulama mengatakan huruf ba yang ada di bismillah artinya adalah lil isti'anah, yaitu untuk meminta pertolongan. Sehingga ya ikhwan, ketika seseorang mengucapkan bismillah, pada hakikatnya dia sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan yang sedang dia lakukan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam banyak keadaan untuk mengucapkan bismillah. Ketika kita mau makan, apa yang kita ucapkan? Bismillah. Ketika kita keluar rumah, apa yang kita ucapkan? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah di sana. Ketika kita masuk rumah, apa yang kita ucapkan? Bismillah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi tawakkalna. Kemudian ketika kita masuk kamar mandi, apa yang kita ucapkan? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika kita pakai pakaian, apa yang kita ucapkan? Bismillah. Ketika kita melepaskan pakaian, apa yang kita ucapkan? Bismillah. Kita naik kendaraan, apa yang kita ucapkan? Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inni dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa naik kendaraan, diawali dengan bismillah. Sehingga betapa banyak ya keadaan-keadaan kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan bismillah. Ya, karena pada hakikatnya bismillah adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Azza wa Jal adalah nama Allah yang paling agung. Ya, Allah memiliki banyak nama. Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Karim, Al-Ghaffar, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Mannan. Ya, nama-nama yang sangat banyak yang Allah miliki, tapi yang paling agung, yang paling besar adalah Allah. Sehingga kita menyebutkan nama Allah ini dalam banyak keadaan kita. Ya, sehingga ini adalah maksud dari bismillah, yaitu meminta pertolongan dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, karena nama Allah adalah nama yang penuh keberkahan. Nama Allah adalah nama yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 78, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya, maha berkah, maha agung nama Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan karunia. Lihat di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa nama Tuhan, yaitu nama Allah, itu maha berkah dan maha agung. Ya, sehingga dari sinilah kemudian mengapa kita banyak mengucapkan bismillah. Dan di antara kebiasaan yang baik adalah memulai suatu tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, penulis mengatakan Alhamdulillah al-mahmud bi kulli lisanin fi kulli zaman. Alladhi la yakhlu min ilmihi makan. Wa la yashghaluhu sya'nun an sya'n. Jalla 'anil ashbahi wal andad. Wa tanazzaha 'anil sahibati wal awlad. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. La tumathiluhu al-'uqulu bit tafkir. Wa la tatawahhamuhu al-qulubu bit taswir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir, lahul asmaul husna was sifatul ula. Kata beliau, segala puji bagi Allah yang dipuji dengan seluruh bahasa, yang disembah pada setiap waktu. Tidak ada tempat yang terlepas dari ilmunya. Tidak pernah tersibukkan dengan suatu urusan karena urusan yang lain. Maha besar ia dari adanya sesuatu yang menyerupainya dan yang sebanding dengannya. Maha suci Allah dari istri dan anak. Hukum Allah senantiasa terlaksana pada hamba-hambanya. Akal-akal manusia tidak bisa menyerupakan Allah dengan berfikir. Dan hati mereka tidak bisa membayangkan dengan suatu rupa. Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan ia maha mendengar lagi maha melihat. Hanya ia yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Ini adalah muqaddimah yang pertama ya, yang disebutkan oleh penulis. Kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Penulis ya ikhwan, di kitab ini ya, banyak membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjelaskan kepada kita nanti dalil-dalilnya seperti apa, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka muqaddimah beliau, pendahuluan beliau, isinya adalah pujian-pujian kepada Allah
yang menjelaskan seakan-akan ini yang akan dibahas oleh beliau di kitab ini. Paham ya? Dan ini disebut dengan bara'atul istihlal. Ya, bara'atul istihlal adalah ketika seseorang itu mau membahas sesuatu ya di dalam kitabnya, kemudian beliau menyebutkan muqaddimah yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Coba antum perhatikan, di muqaddimah ini kita akan bahas sedikit demi sedikit. Beliau menyebutkan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang Maha Agung ya. Beliau mengatakan Al-Mahmud bikulli lisanin fi kulli Alhamdulillah Al-Mahmud bikulli lisanin fi kulli zaman. Ya, kata beliau, segala puji bagi Allah yang dipuji dengan seluruh bahasa. Ya, ini adalah salah satu keagungan Allah ya ikhwan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang setiap hari kita sembah. Allah dipuji dengan seluruh bahasa. Yang orang Arab memuji Allah dengan bahasa Arab. Kita orang-orang Indonesia, kita memuji dan memuja Allah dengan bahasa kita yang kita bisa. Kemudian orang-orang di India sana pakai bahasa India, orang-orang yang di berbicara dengan bahasa Inggris, dia memuji Allah dengan bahasa Inggris dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang dipuji dengan seluruh bahasa. Dan yang menakjubkan adalah bahkan makhluk-makhluk yang tidak berbicara pun mereka senantiasa memuji Allah. Ya. Makhluk yang tidak berbicara, mereka senantiasa memuji Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Kata Allah, langit yang 7, begitu juga bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ya, lihat Allah ya dipuji dengan seluruh bahasa. Bahkan makhluk-makhluk yang tidak bernyawa sekalipun, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah. Akan tapi kita tidak memahaminya. Ini merupakan dalil dan penjelasan betapa Allah itu besar, Allah itu agung, Allah sangat luar biasa. Ya, ketika seluruh makhluk memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, ya, yang disembah pada setiap waktu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang disembah pada setiap waktu. Tidak ada satu waktu pun yang Allah tidak disembah, tidak ada. Ya, semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala selalu disembah. Dan Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang paling berhak, bahkan Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, dan di antara makhluk yang senantiasa beribadah kepadanya adalah malaikat-malaikatnya. Ya, Allah berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka para ulama bertasbih kepada Allah setiap malam dan siang tanpa henti. Ya. Jadi ini adalah sifat kedua yang disebutkan oleh penulis ketika beliau mengagungkan Allah. Ya, bahwa alhamdulillah segala puji bagi Allah yang dipuji dengan setiap lisan, setiap bahasa dan disembah pada setiap waktu. Kemudian kata beliau, tidak ada tempat yang terlepas dari ilmunya. Allahu Akbar. Tidak ada tempat yang terlepas dari ilmunya. Sehingga ya, tempat sekecil apapun, ilmu Allah pasti masuk di sana. Tempat yang tertutup sekalipun, ilmu Allah masuk ke dalamnya. Sehingga jangan pernah kita main-main dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati ketika kita mengucapkan perkataan yang buruk. Hati-hati ketika kita bersendirian kemudian bermaksiat kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Bahkan tempat sekecil apapun, tertutup apapun, ilmu Allah pasti sampai kepada tempat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha
wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Dan dia bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah maha melihat apa yang engkau kerjakan. Ya, Allah maha melihat apa yang engkau kerjakan. Kemudian kata penulis, tidak pernah tersibukkan dengan suatu urusan karena urusan yang lain. Ya nggak pernah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha besar. Allah beda dengan makhluknya. Tidak seperti kita. Kalau kita sekarang sedang tersibukkan dengan sesuatu, maka kesibukan yang lain akan terbengkalai. Nggak bisa seseorang itu mengerjakan 2, 3, 4 pekerjaan dalam satu waktu. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maha agung, ala kulli syai'in qadir. Maha bisa untuk melakukan segala sesuatu. Antum bisa bayangkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Nabi bercerita, bahwa Allah mengatakan idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani 'abdi. Jika seorang hamba membaca Al-Fatihah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan kepadanya hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Kalau si hamba ini mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan athna 'alayya 'abdi, hambaku memujaku. Ketika si hamba mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan apa? Majjadani abdi, hambaku ya memuliakanku. Terus begitu, dari ayat pertama sampai ayat akhir Al-Fatihah, setiap kali seorang hamba ini mengucapkan ayat-ayat tersebut, maka Allah membalasnya. Oleh karena itu, seorang ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat, pada hakikatnya dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadits sahih dijelaskan oleh Nabi SAW. Antum bisa bayangkan berapa miliar orang yang sholat dalam setiap waktunya. Kita nggak tahu. Sekarang di dalam satu masjid, katakanlah ada 200 orang yang sholat. Ya. Kemudian di masjid lain ada berapa ratus orang yang sholat. Di masjid lain dan begitu seterusnya. Masing-masing membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjawab satu persatu. Kita nggak bisa memikirkannya. Dan ini nanti akan masuk ke pembahasan di esok hari atau lusa. Bahwa kita nggak bisa membayangkan seperti apa kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Sangat luar biasa. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, ya beliau tidak tersibukkan ya, satu urusan dengan urusan yang lain. Untuk menjawab hamba-hambanya yang mengucapkan Al-Fatihah saja, Allah maha bisa untuk melakukannya. Kemudian nanti di yaumil hisab, ketika Allah menghisab para manusia seluruhnya. Bayangkan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Semuanya dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Ya kita nggak bisa membayangkan. Ya, dan kita akan sebutkan nanti kaidah-kaidah dalam hal ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian penulis mengatakan maha besar ia dari keberadaan sesuatu yang menyerupainya dan sebanding dengannya. Nggak ada yang bisa sebanding dengan Allah. Nggak ada yang bisa menyerupai Allah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha agung. Yang tidak ada sesuatu pun yang agung seperti Allah. Allah maha besar. Tidak ada yang lebih yang besar seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat-sifat yang tidak mungkin sama dengan sifat-sifat makhluk. Sehingga ini harus betul-betul terpatri kuat di dalam hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahui. Kemudian Allah juga berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Maka janganlah kalian mengadakan tandingan bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kemudian penulis mengatakan maha suci Allah dari istri dan anak. Ya, na'udzubillah. Ini yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kemudian orang-orang musyrikin. Mereka meyakini keyakinan-keyakinan ini. Ya. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa Allah memiliki anak yang bernama Uzair. Orang-orang Nasrani meyakini bahwa Allah memiliki anak yang bernama Isa. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian orang-orang musyrikin mereka meyakini bahwa malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ya ta'ala Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yalid wa lam yulad." Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Allah membantah perkataan orang-orang kafir tersebut. Allah juga mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 101, "Anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah." Bagaimana mungkin ia memiliki anak padahal ia tidak memiliki istri? Ya, wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah menciptakan segala sesuatu dan dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, sehingga ini adalah di antara kesucian Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah suci dari istri dan anak. Kemudian penulis mengatakan hukum Allah senantiasa terlaksana pada hamba-hambanya. Ya, semua hukum-hukum Allah terlaksana pada hamba-hambanya. Maksud dari hukum Allah di sini adalah hukum Allah yang bersifat kauni qadari. Ya, hukum Allah yang bersifat kauni qadari. Ya, seperti hukum Allah ketika Allah menetapkan ya akan ada banjir, Allah menetapkan akan ada gempa bumi, Allah menetapkan si fulan memiliki anak sekian, Allah menetapkan si fulan mendapatkan musibah seperti ini, si fulan mendapatkan rizki seperti ini. Ketetapan-ketetapan Allah ini disebut dengan hukum-hukum Allah yang qadari kauni. Ya, maka ketetapan-ketetapan ini pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, pasti terjadi, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 82, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perkara Allah adalah apabila ia menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata kun, jadilah. Kata Allah fayakun, maka hal tersebut akan terjadi. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kehendaknya itu tidak mungkin bisa dibendung. Ya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah tidak mungkin terjadi, dan ini menjadikan hati kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada atasan kita, jangan bergantung kepada orang-orang yang memiliki pengaruh kepada kehidupan kita, yang kita menyangka seperti itu. Padahal pengaruh dalam hidup kita itu murni dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Ya, makanya minta sama Allah, berdoa sama Allah. Sekarang kita di bulan Ramadan. Sekarang kita di bulan Ramadan dan Allah membuka pintu doa selebar-lebarnya. Berdoa apa yang kita inginkan karena Allah maha berkehendak. Ya, Allah Subhanahu wa taala seluruh kehendaknya pasti terjadi. Sehingga berdoalah kepada Allah untuk ya menghendaki bagi kita kebaikan-kebaikan dan menjauhkan dari kita segala macam bentuk keburukan. Kemudian kata beliau, ya, akal-akal manusia tidak bisa menyerupakan Allah dengan berfikir, dan hati mereka tidak bisa membayangkan dengan suatu rupa. Ya, lihat, akal manusia tidak bisa menyerupakan Allah dengan berfikir. Jadi kalau ada di benak kita pikiran tentang zat Allah, ya, tentang hakikat Allah, maka itu nggak mungkin bisa kita dapatkan. Ya, atau membayangkan suatu rupa bagi Allah, maka itu pasti rupa yang salah, nggak mungkin. Ya, mustahil akal kita ini bisa membayangkan Allah. Ya, antum bisa bayangkan sinyal handphone aja itu terbatas. Ya, antum kalau naik ke atas gunung ya nggak ada sinyal. Tempat-tempat terpencil nggak ada sinyal. Ya, begitu juga akal kita sangat terbatas sekali. Ya, ada jangkauannya. Kita bisa melihat hal-hal yang kita lihat. Kita bisa membayangkan hal-hal yang kita lihat. Ya, hal-hal yang kita saksikan di kehidupan kita. Tapi ada hal-hal yang nggak mungkin bisa kita bayangkan. Nggak mungkin. Di antaranya adalah tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin bisa berpikir kemudian mendapatkan satu rupa, misalnya satu gambaran, itu mustahil. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surat Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada yang serupa bagi Allah. Tidak ada yang serupa bagi Allah dan Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, sehingga apapun sifat Allah, maka itu nggak serupa sama sekali. Ya, kita meyakini bahwa Allah itu maha
menginginkan. Ya, keinginan Allah beda dengan keinginan kita. Atau afwan, Allah memiliki sifat menginginkan. Ya, keinginan Allah beda dengan keinginan kita. Allah mencintai, kecintaan Allah beda dengan kecintaan kita. Ya, Allah merahmati, memberikan kasih sayang. Kasih sayang Allah beda dengan kasih sayang kita, kasih sayang seorang ibu. Ya, sehingga sifat-sifat Allah itu tidak sama sekali dengan makhluk-makhluknya. Kemudian kata penulis, hanya Ia yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Ya, hanya Ia yang memiliki nama-nama yang maha indah, yaitu Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang maha tinggi, Sifatul Ula. Ya, nggak ada yang menyerupai nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nggak ada. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang insyaAllah. Kemudian penulis mengatakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, ahata bi kulli syai'in 'ilma, wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hikma, wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa 'ilma, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma, mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil 'azim wa ala lisani nabiyyihil karim. Ya, Ar-Rahman tinggi di atas arsy. Hanya miliknya seluruh yang ada di langit dan di bumi. Seluruh yang ada di antara keduanya dan seluruh yang ada di bawah tanah. Hanya milik Allah semuanya. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang sangat indah. Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ia tundukkan seluruh makhluk dengan kekuatan dan kebijaksanaannya. Luar biasa. Ya, Allah tundukkan seluruh makhluk dengan kekuatan dan kebijaksanaannya. Bukan cuma kekuatannya. Allah maha kuat, ya, sebagaimana Allah maha bijaksana. Sehingga kekuatan Allah itu tidak semena-mena. Tidak kemudian, ya, merugikan atau memberikan mudarat kepada makhluk, tidak sama sekali. Allah maha bijaksana, Allah maha baik, Allah maha indah. Ya, Allah maha rahim, maha pengasih, lagi maha penyayang. Sehingga kekuatan Allah di sini kata penulis, ya, sesungguhnya Ia tundukkan seluruh makhluk dengan kekuatan dan kebijaksanaannya, dan maha luas rahmat dan ilmunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma." Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputinya. Ya, kemudian kata beliau, kita berhenti sampai di sini. Kata beliau, Allah memiliki sifat-sifat yang Ia sifati dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an dan melalui lisan nabinya yang mulia. Ini adalah pembahasan kita pada kesempatan yang akan datang. Besok insya Allah kita akan bahas bahwa sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW di dalam As-Sunnah. Ya, nggak ada sifat Allah yang bisa kita karang sendiri. Nggak ada sifat Allah yang bisa kita terka-terka sendiri. Kita menganggap bahwa ini baik untuk Allah, kita menganggap pantas sepertinya kalau Allah seperti ini, itu semua tertolak. Yang harus kita lakukan apa? Mengambil sifat-sifat Allah, meyakini sifat-sifat Allah berdasarkan apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran dan Nabi SAW di dalam sunnah-sunnah. Ini akan kita bahas insya Allah pada esok hari. Ya, wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, afwan agak terlambat. Semoga besok bisa tepat waktu ya. Wallahu alam, Anda nggak tahu keadaan teman-teman juga seperti apa. Apakah bisa 5.15 kita mulai? Kalau bisa, itu lebih enak sebetulnya. Jadi jam 6 itu kita bisa selesai. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz untuk ilmunya hari ini Ustaz. Ini Ustaz, sebelumnya kita belum ada pertanyaan masuk Ustaz. Mau ditunggu atau bagaimana Ustaz? Cukup mungkin ya. Kita cukupkan aja. Sebagai mukaddimah. Taib Ustaz. Sebelumnya untuk informasi kajian, sekali lagi diingatkan insya Allah untuk kajian Ustaz Hamdi ini akan diadakan setiap ba'da subuh
pukul 5.15 ataupun nanti akan diinformasikan lagi selanjutnya jam berapa insya Allah. Tafadhol Ustaz untuk nasihat dan penutupnya Ustaz. Taib, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan ya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat. Intinya adalah bahwa kita akan mengkaji kitab ini, ikhwan, dengan ringkas. Ya, kita nggak akan terlalu mendetail, ya, karena khawatir juga terlalu lebar, kemudian tambah apa namanya fokusnya jadi bercabang. Kemudian juga kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan kitab ini ya dalam 20 hari. Ya, jadi kita nggak akan terburu-buru juga. Ya, Ana berusaha untuk menjelaskan setiap poin yang disebutkan oleh penulis. Ya, Ana berusaha semaksimal mungkin. Tidak ada yang terluput mudah-mudahan. Dan hal-hal yang penting yang difokuskan oleh para ulama ketika menjelaskan kitab ini pasti Ana jelaskan biiznillah. Ya, Ana berusaha semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan ya kita bisa konsisten hadir terus. Masya Allah yang hadir lumayan sekarang. Mudah-mudahan bisa istiqomah semuanya. Dan Ana juga mudah-mudahan bisa istiqomah. Kita 20 hari dari jam 5.15 sampai jam 6 sekitar itu. Ya kita akan mencoba beberapa hari mulai dari 5.15 lagi. Besok, kemudian lusa juga sama. Ya mudah-mudahan bisa dapat waktunya. Ya mungkin ini hari pertama kita agak telat. Mudah-mudahan besok bisa tepat waktu. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz. Wallahu fiik.